Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah keperawatan komunitas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa teman-teman untuk bisa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendukung agar kami bisa lebih maju dan produktif lagi dalam berbagi ilmu. Jadi, pembahasan kali ini memiliki dua subtopik. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah keperawatan komunitas dunia. Dan yang kedua, kita akan membahas sejarah keperawatan komunitas di Indonesia. Baik, sekarang kita bahas dulu sejarah keperawatan komunitas di dunia. Jadi, secara umum, sebetulnya sejarah perkembangan keperawatan komunitas di dunia itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan the early home care nursing stage. Yang kedua, the district nursing stage. Yang ketiga, the public health nursing stage. Dan yang keempat, the community health nursing stage. Masing-masing keempat tahapan tersebut memiliki periode tahapan yang berbeda-beda. Baik, mari kita lihat satu persatu. The early home care nursing stage merupakan tahapan awal dari perkembangan keperawatan komunitas di dunia. Masa ini dimulai jauh sebelum hingga pertengahan tahun 1800-an. Pada masa ini, banyak dikembangkan serta dipelopori oleh tokoh agama atau kelompok amal yang berbasis agama. Maksudnya bagaimana? Jadi pada era ini, tokoh-tokoh agama itu banyak sekali membantu kelompok marginal atau orang-orang miskin yang mengalami masalah kesehatan dengan cara melakukan kunjungan ke rumah. Bahkan, pada tahun 1200-an, sekelompok biarawan di Italia ada yang sampai membentuk tim untuk memberikan perawatan dan pertolongan pada korban kecelakaan. Perlu dipertegas pula bahwa pada masa ini, meskipun sudah ada orang-orang yang memberikan perhatian pada manusia sakit di tatanan komunitas, tetapi pendekatan yang dilakukan masih individu dan kuratif. Pada tahun 1600 hingga 1800-an, di Eropa dan Amerika mulai terjadi sebuah pergejolakan sosial dan revolusi industri di mana tokoh agama banyak berkurang, sehingga pemberian bantuan perawatan kesehatan bagi kaum marginal juga berkurang. Pada akhirnya, masa ini diakhiri dengan kemunculan kiprah Florence Nightingale yang melanjutkan perjuangan keperawatan. Selanjutnya, ada the district nursing stage. Pada era ini dimulai sejak pertengahan 1800-an hingga tahun 1900. Masa ini sangat erat kaitannya dengan pergerakan Florence Nightingale yang sangat concern dengan kesehatan lingkungan di wilayah masyarakat tinggal. Rumah-rumah mulai diperhatikan sanitasi dan kebersihan. Namun, pada masa ini pula sasaran masih berfokus pada kaum marginal dan orang miskin, serta masih berfokus pada pendekatan kesehatan individu dan kuratif. Meskipun settingnya pun di komunitas. Selanjutnya adalah masa ketiga atau yang dikenal dengan the public health nursing stage. Masa ini dimulai sejak tahun 1900 dan berakhir pada tahun 1970. Pada masa ini, perhatian perawatan kesehatan tidak lagi berfokus pada kaum marginal dan orang miskin, tetapi juga sudah mulai memerhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tua secara umum. Pendekatan yang dilakukan mulai berkembang, dari yang tadinya pendekatan individu dan kuratif menjadi pendekatan keluarga dan profesi. Selain itu, pada masa ini pula terjadi penguatan dan pengembangan pendidikan keperawatan kesehatan masyarakat di program studi keperawatan pada berbagai college atau universitas di Eropa dan Amerika. Selanjutnya adalah masa the community health nursing stage. Masa ini dimulai pada tahun 1970 dan masih berlangsung hingga sekarang. Hal yang membedakan fase ini dengan tahapan-tahapan sebelumnya adalah adanya perubahan paradigma dari public health nursing menjadi community health nursing. Jika pada public health nursing masih sangat identik dan erat kaitannya dengan pemberian asuhan keperawatan bagi masyarakat di suatu wilayah, maka pada community health nursing, batasan masyarakat tidak hanya mereka yang bermukim atau tinggal di wilayah tertentu,
Komunitas bisa juga merupakan setting khusus seperti di lembaga permasyarakatan, panti werda, tempat kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Selain itu, pendekatan yang dilakukan pada masa ini juga pendekatan yang lebih menekankan pada pemberian asuhan kelompok tertentu, seperti kelompok ibu hamil, balita, lansia, atau dewasa dengan penyakit kronis. Meskipun masalah kesehatan secara individu juga tidak kita abaikan. Kemudian, arah strategi keperawatan yang juga digunakan pada masa ini banyak melibatkan konsep promosi dan prevensi daripada kuratif. Baik, itu tadi adalah sejarah perkembangan keperawatan komunitas di dunia. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah keperawatan di Indonesia. Masa perkembangan keperawatan komunitas di Indonesia juga dapat kita klasifikasikan ke dalam 4 periode. Dari mulai periode sebelum 1963 hingga saat ini. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah periode sebelum 1963. Perlu dipahami bahwa perkembangan keperawatan komunitas di Indonesia diawali dengan keterkaitannya oleh wabah penyakit menular yang melanda di Indonesia, seperti cacar dan kolera di tahun 1920-an. Pada masa-masa tersebut, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti memodifikasi sanitasi lingkungan yang buruk agar lebih bersih. Pendekatan yang dilakukan pada waktu itu adalah pendekatan kesehatan masyarakat dengan cara meminimalisir perilaku-perilaku buruk masyarakat, seperti buang air besar di sembarang tempat dan meminum air dari sungai yang tercemar. Periode selanjutnya adalah periode 1963 hingga 1983. Pada periode ini, hal yang perlu disoroti adalah mulai tercetusnya konsep puskesmas pada tahun 1968, dan kemudian di tahun-tahun setelahnya dikembangkan pula program pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau yang sering dikenal dengan Perkesmas sebagai program pokok puskesmas. Kemudian di fase ketiga, yaitu periode 1983 hingga 2014. Pada masa ini, program-program puskesmas mulai berkembang, seperti fokus pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, dan lain sebagainya. Kemudian, pada tahun 2006, Perkesmas diintegrasikan ke dalam program pokok dan dapat dilaksanakan sebagai program pengembangan puskesmas. Pada tahun 2014, berdasarkan Permenkes nomor 75, disebutkan bahwa Perkesmas adalah program yang harus dilakukan agar program esensial puskesmas dapat berjalan. Apa saja program esensial puskesmas itu? Contohnya adalah program promosi kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, dan lain sebagainya. Artinya, dalam menjalankan program-program tersebut perlu beriringan dan terintegrasi dengan Perkesmas. Berkaitan dengan konsep Perkesmas sendiri, nanti akan kita bahas pada materi tersendiri. Kemudian, di fase terakhir yang sebetulnya ini masih sama-sama kita jalan, yakni periode 2014 hingga sekarang. Pada fase ini, ada satu hal besar yang perlu disoroti, yaitu konsep PISPK, Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, yang sebetulnya secara konsep ini sangat erat kaitannya dengan keperawatan komunitas dan keluarga. Selain itu, ada pula kebijakan yang dituangkan dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019, yang sebetulnya aturan tentang Perkesmas tidak jauh berbeda dengan Permenkes nomor 7. Kemudian hal lain yang menarik pula pada periode sekarang adalah kebijakan dan arah sasaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan berguna. Ini berarti peluang besar bagi perawat komunitas untuk melebarkan sayap. Ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyajikan materi pada hari ini. Oke teman-teman, itu aja hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh iya, buat teman-teman boleh banget kalau mau request topik tertentu yang akan kita bahas videonya, silakan bisa meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih, tetap sehat, salam sharing, caring,
and learning. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.